warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Kusumawardani. Saya ingin mempresentasikan mengenai Kerajaan Singosari, bagian Ken Arok. Yang pertama, Ken Arok merupakan putra dari pasangan suami istri Gajapara dan Ken Endok. Akan tetapi Gajapara, ayahnya, meninggal saat Ken Arok masih dalam kandungan. Setelah Ken Arok lahir, membuat perekonomian Ken Endok semakin tidak stabil. Akhirnya Ken Endok memutuskan untuk membuang Ken Arok pada tempat sampah. Di tempat sampah tersebut, Ken Arok ditemukan oleh Lembong. Lembong merupakan seorang penyamun besar yang sudah dikenal. Ken Arok dididik oleh Lembong menjadi penyamun yang sangat terkenal, menjadi penjahat, penjudi, dan menjadi pemabok. Hal tersebut membuat hutang-hutang Ken Arok semakin menumpuk dan ditagihkan kepada Lembong. Lembong yang kesal, akhirnya Lembong mengusir Ken Arok. Ken Arok dalam perjalanannya bertemu dengan Bangu Samparan. Bangu Samparan juga merupakan penjahat yang besar, perampok, dan lain-lainnya. Bangu Samparan juga memberikan didikan kepada Ken Arok, didikan berupa menjadi penjahat, perampok, dan lain-lain. Dalam menjalankan aksinya, Ken Arok tidak sendiri, melainkan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Tita. Saat menjalankan aksinya sendiri tanpa Tita, ia bertemu dengan Logawe, yang saat itu bertepatan Logawe sedang mencari seseorang di tanah Jawa. Saat Logawe melihat Ken Arok, ia memiliki pikiran jika Ken Aroklah orang yang dicari. Akhirnya Ken Arok diajak oleh Logawe untuk ke Kadipaten Tumapel. Kadipaten Tumapel adalah anak dari Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri sendiri dipimpin oleh Raja Kertanegara. Setelah sampai di Kerajaan Tumapel, Logawe berkata kepada Tunggul Ametung selaku akubu di kadipaten tersebut jika untuk menjadikan Ken Arok sebagai orang kepercayaannya. Akhirnya Tunggul Ametung pun setuju atas permintaan Logawe tersebut, dan Tunggul Ametung menjadikan Ken Arok sebagai orang kepercayaannya. Waktu berjalan hingga Ken Arok menyukai istri Tunggul Ametung, yakni Ken Dedes. Ken Dedes sendiri pun memiliki rasa yang sama terhadap Ken Arok. Akhirnya Ken Arok mencari secara apapun agar ia bisa mendapatkan Ken Dedes. Terlebih, Logawe juga mengatakan kepada Ken Arok jika siapapun yang menikah dengan Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Hal tersebut semakin membangkitkan semangatnya Ken Arok. Ia memesan keris kepada Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris tersebut dalam kurun waktu sekitar 1 bulan. Belum genap 1 bulan, Ken Arok sudah menemui Empu Gandring dan ternyata kerisnya belum selesai. Ken Arok yang tidak sabaran akhirnya membunuh Empu Gandring dengan keris tersebut. Saat membunuh Empu Gandring berkata jika keris itu akan membunuh 7 turunan Ken Arok. Ken Arok tidak peduli akan hal itu. Ia pulang kembali ke Kadipaten sambil memikirkan bagaimana caranya ia bisa membunuh Tunggul Ametung tanpa diketahui. Akhirnya ia mempunyai cara, dengan cara ia meminjamkan keris tersebut kepada Kebo Ijo. Kebo Ijo adalah temannya. Lalu saat waktu sudah tenang, ia membunuh Tunggul Ametung dengan keris tersebut. Akan tetapi warga sekitar sudah mengetahui jika keris tersebut adalah keris yang sering dibawa kemana-mana oleh Kebo Ijo. Akhirnya warga mengira jika yang membunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Akhirnya Ken Arok bebas tanpa tuduhan apapun. Selanjutnya ia menikah dengan Ken Dedes. Saat menikah dengan Ken Dedes posisinya sedang hamil anak dari Tunggul Ametung. Ken Arok berubah menjadi adipaten di Kadipaten Tumapel karena ia merupakan suami dari Ken Dedes.
Karena keserakahannya itu, Ken Arok tidak puas dengan posisinya saat itu. Ia ingin melepaskan Tumapel dari kerajaan Kadiri, sehingga Kadipaten Tumapel akan berdiri sendiri. Ia memutar otak dan mencari cara. Ia menemukan satu cara, yakni dengan cara memfitnah Kertanegara bahwa ia meminta rakyatnya untuk menyembah dirinya. Kaum Brahmana yang mendengar hal tersebut menjadi murka dan tidak suka kepada Kertanegara karena ia menganggap Kertanegara telah membuat aliran yang tidak baik. Akhirnya berita tersebut terdengar oleh Kertanegara, dan Kertanegara mengajak Ken Arok untuk perang. Perang tersebut diadakan di Desa Ganter. Sebelum perang, Kertanegara melakukan kunjungan kepada rakyat-rakyatnya untuk menjelaskan apa adanya jika ia tidak pernah menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya. Akan tetapi, hal tersebut tidak dipercaya oleh rakyatnya karena rakyatnya sudah kemakan oleh omongan Ken Arok. Perang terjadi. Perang tersebut ternyata dimenangkan oleh Ken Arok. Sejak saat itu, Kadipaten Tumapel resmi lepas dari kerajaan Kadiri. Setelah lepas, Ken Arok mengganti namanya menjadi Kerajaan Singosari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.